Saya Kadek Rihendra Dantes dari Fakultas Teknik dan Kejuruan, Program Studi Pendidikan Teknik Mesin. Saya anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Nyoman Dantes dan Niwayan Kumiari. Dari pernikahan saya mendapatkan 2 putri cantik. Yang pertama, Putu Aiswarya Chandra Gupita Dantes. Yang kedua, Dewi Kade Anindya Jati Narindra Suari Dantes. Dan istri tercinta, Dewi Arum Widianti Metra Putri. Saya berasal dari Sibanggedi, Banjarbusana, Kecamatan Abian Semal. Masa kecil saya dan dilahirkan di Singaraja, di Panti Sila, yang mungkin hari ini Panti Sila sudah berubah menjadi TPA, tidak lagi sebagai rumah sakit ibu dan anak. Masa kecil saya diwarnai oleh peristiwa-peristiwa yang membahagiakan. Di satu rumah saya berinteraksi dengan bibi, dengan kakak sepupu, begitu juga 2 saudara saya. Masa kecil saya cukup bahagia dengan beberapa peristiwa-peristiwa yang membuat saya belajar tentang arti kehidupan, di mana Bapak sebagai anak kedua yang menghidupi adik-adiknya. Jadi di rumah Gelatik, di mana kami berinteraksi dengan paman, dengan sesama sepupu yang diajak Bapak ke Singaraja untuk bersekolah dan mencari penghidupan di kampus, yang menyebabkan saya mendapatkan pengalaman untuk bisa melihat secara utuh ternyata semua yang dilakukan oleh orang tua menjadi contoh buat saya pribadi. Ya, masa kecil saya memang banyak diwarnai permainan-permainan tradisional yang ada di Buleleng. Saya tidak menyangka bahwa saya bekerja di tempat yang sama pada saat saya menempuh pendidikan TK dan SD. Jadi Universitas Pendidikan Ganesha ini adalah tempat saya bermain dulu pada saat saya TK dan SD. Dan akhirnya 2006 saya bekerja di tempat yang sama, di tanah yang sama, untuk meniti karir di Universitas Pendidikan Ganesha. Permainan-permainan yang cukup terkesan bagi saya di masa kecil saya adalah permainan kasti, di mana kami di sekolah maupun di rumah sering bermain kasti, dan suatu saat kami memenangkan lomba di tingkat daerah Kabupaten Buleleng untuk permainan kasti tersebut.
Saya TK di TK Lab Udayana, masih namanya Lab Udayana, belum Lab Undiksa. Terus dilanjutkan di sekolah dasar di Lab Udayana. Jadi saya tamat di tahun 95 dari SD Lab School Udayana, dan saya melanjutkan di SMP Negeri 1 Singaraja. Di SMP Negeri 1 Singaraja di Jalan Gajah Mada saya menempuh 3 tahun, dan saya melanjutkan ke SMA 1 Singaraja. Banyak kenangan-kenangan dari TK, SD, SMP, SMA yang masih teringat dan terekam baik di memori saya. Pada saat saya SD, dengan proses belajar yang diberikan oleh guru-guru yang cukup baik menurut saya, memberikan sebuah warna bagi pendidikan saya dan memberikan sebuah hal yang bisa memotivasi saya untuk terus berprestasi di tingkat SMP. Dan tingkat SMA, pada suatu ketika saya pernah mendapatkan prestasi yang cukup baik di kelas tersebut. Saya tamat SMA di tahun 98, di mana krisis moneter terjadi dan dinamika politik di Indonesia tidak menentu, dan kami angkatan 98 memberanikan diri, lulusan 98 Semansa Singaraja memberanikan diri untuk menempuh pendidikan di luar Bali. Pada saat itu banyak tujuan yang ingin kami capai di teman-teman, termasuk saya. Jadi 98 saya bimbingan untuk bisa mendapatkan perguruan tinggi itu di Kota Bandung. Kenapa Kota Bandung? Karena ada saudara kakak saya yang terlebih dahulu ada di sana, sehingga saya pergi ke Kota Bandung untuk melakukan bimbingan untuk jalur SMPTN namanya dulu. Sehingga beberapa proses itu saya mengerti bahwa ternyata tidak semudah yang kita bayangkan untuk mencari program sarjana. Di dalam proses sebelum pengumuman, saya juga memberanikan diri untuk melamar di salah satu universitas di Jakarta, Trisakti. Pada saat itu saya berangkat ke Jakarta untuk proses tes. Dalam proses itu saya melihat bahwa kerusuhan itu masih terjadi, dan pada saat itu saya benar-benar melihat bahwa pada saat saya tes, kenangan yang paling saya masih ingat adalah sehari sebelum saya tes itu terjadilah kerusuhan Trisakti itu, dan keamanan, begitu juga mahasiswa masih banyak berkumpul di Trisakti, dan saya memberanikan diri untuk menyelesaikan tes, dan setelah itu saya kembali ke Bandung untuk kembali untuk melihat probabilitas saya bisa lulus di SMPTN di ITB pada saat itu. Nah, sehingga pada saat itu saya belum beruntung untuk di ITB, jadi saya beruntung di ITS untuk menempuh pendidikan sarjana. Dan memang program studi yang saya pilih adalah passion saya, di mana saya penyuka otomotif, kendaraan, dan yang berbau roda. Jadi ini yang menyebabkan saya memilih
Teknik Mesin Institut Teknologi 10 November. Kenangan pada S1 sangat baik saya alami, dan saya mendapatkan teman-teman yang sangat mensupport saya untuk menyelesaikan program sarjana saya. Begitu juga pembimbing yang sangat baik. Hari ini saya pun masih ingat beliau, Profesor Nyoman Sutantra, yang telah membimbing saya. Profesor Nyoman Sutantra ini adalah ahli di bidang otomotif di Indonesia. Beliau mendapatkan proyek pada saat itu untuk mengembangkan kendaraan 3 roda dengan kapasitas untuk pedesaan. Jadi proyek ini saya diminta untuk join menyelesaikan tentang stabilitas dari kendaraan ini. Karena kendaraan ini adalah kendaraan yang akan diproduksi oleh brand China yang assemblingnya di Semarang. Pada saat itu saya dengan tim, begitu juga pembimbing, melakukan proses untuk analisis, dan kami menemukan beberapa masukan dan kami menemukan beberapa part yang harus ditambahkan sehingga kendaraan ini layak untuk dikendarai. Sehingga pada saat itu kendaraan yang pertama muncul 3 roda untuk pedesaan adalah Tosa Hercules yang kami buat di tim otomotif Institut Teknologi 10 November dengan bimbingan Prof. Nyoman Sutantra. Nah, sehingga di 2004 saya menyelesaikan studi saya di S1 program studi teknik mesin, konsentrasi desain. Jadi S1 saya di konsentrasi desain dengan analisis stabilitas kendaraan, Tosa Hercules namanya. Di 2005, jadi tidak jauh waktunya, ada hal menarik yang terjadi pada proses hidup saya. Karena pada saat itu saya kira orang-orang atau anak-anak ITS atau ITB yang pada saat itu yang masih mempunyai probability yang cukup baik diterima di industri, itu harus saya cut keinginan itu karena saya diminta untuk melanjutkan studi ke S2 oleh Bapak dengan pembiayaan mandiri. Pada saat itu saya berpikir bahwa ini adalah jalan yang membawa saya pada posisi ini sekarang. Jadi pada saat itu saya pernah bekerja di PGN dengan status training pada saat itu. Dari saya tamat di 2004 dan 2005 di September itu saya sudah harus apply ke S2. Jadi cukup singkat, 6 bulan saya bekerja di PGN, perusahaan gas negara di Surabaya. Jadi pengalaman itu membuat saya mendapatkan pengalaman profesional di bidang teknik mesin. Jadi dengan proses itu saya bergerak ke S2 dengan biaya yang dibiayai oleh orang tua. Pada saat itu saya menyelesaikan studi saya di tahun 2008. 2008 di bulan, kalau tidak salah di bulan Mei kalau tidak salah. Nah, lagi-lagi orang tua memberikan peluang untuk melanjutkan studi lagi. Begitu juga pada saat itu di 2008 saya sudah berstatus CPNS di Universitas Pendidikan Ganesha, yang mungkin pada saat itu di 2006 itu ada perubahan dari IKIP Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha. Di 2028 di bulan Mei saya
menyelesaikan studi saya di magister. Selanjutnya saya melihat bahwa peluang ini saya tidak sia-siakan karena saya mendapatkan beasiswa pada saat itu di Kementerian Pendidikan yang dulu namanya BPPS. Saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan S3 karena mungkin saja status saya sudah dosen, sehingga kementerian memberikan peluang untuk melanjutkan ke S3. Tetapi diskusi yang saya lakukan dengan keluarga, baik itu orang tua maupun saudara, yang secara bersamaan kami dikirim oleh Undiksa di 2008 untuk melanjutkan studi S3. Kebetulan kakak memilih di UI dan saya diarahkan untuk menempuh pendidikan di bidang doktor di bidang pendidikan. Nah, ini menjadi hal baru bagi saya karena S1 dan S2 saya murni di teknik, dan ini menjadi sebuah proses untuk saya belajar bagaimana mengetahui tentang pendidikan. Hal yang memang bisa saya petik dari hal ini adalah orang tua saya, khususnya bapak saya, sebenarnya menyesatkan saya di jalan yang benar. Jadi saya harus menempuh S3 di luar dari passion yang saya miliki. Jadi kebiasaan orang teknik yang bergulat dengan data-data maupun bekerja di laboratorium untuk menghasilkan beberapa formulasi maupun beberapa hasil-hasil tentang keteknikan. Dan di S3 saya harus melihat bahwa pendidikan itu juga bisa mewarnai bidang-bidang yang lainnya, termasuk di teknik mesin. Sehingga S3 saya paling berkesan itu ada satu orang dosen, Prof. Tilaar, jadi owner dari Sari Ayu Marta Tilaar, yang memberikan saya sebuah motivasi untuk menyelesaikan S3 ini, karena pada saat itu salah satu makalah dan kajian saya itu diterbitkan di salah satu buku beliau untuk bisa dipublikasikan ke masyarakat. Pada saat itu saya masih di semester awal, sehingga saya pun berpikir bahwa ternyata betul yang saya rasakan, bahwa benar-benar orang tua itu menyesatkan saya di jalan yang benar gitu ya. Nah, sehingga seharusnya di 2011 di bulan Desember saya lulus. Jadi beda 1 minggu dengan saudara kakak saya. Jadi kakak saya dipromosikan doktor seminggu sebelum saya promosi doktor. Jadi itu pengalaman saya, tetapi pada saat saya menempuh S3 ada kejadian yang membuat saya menjadi mengerti tentang persaudaraan. Kakak mengalami kecelakaan di daerah Uki. Jadi di daerah Uki kakak mengalami kecelakaan pada saat dia akan balik ke Depok, sedangkan saya di Rawamangun.
Hal itu menyebabkan saya melihat bahwa ternyata dalam proses belajar banyak yang kita alami. Dan saya pada saat itu sudah akan pulang ke Bali. Saya sudah di dalam bandara mendapatkan berita dan saya balik ke UKI. Semoga ini menjadi sebuah pengalaman hidup saya untuk benar-benar melihat bahwa keluarga, saudara di atas segala-galanya. Dengan raihan guru besar di bidang pengembangan sumber daya manusia, memang ini adalah target saya pada saat saya menyelesaikan disertasi yang saya kaitkan dengan pengembangan individu-individu maupun kelompok-kelompok di dunia industri maupun di masyarakat. Ini menjadi hal yang unik bagi saya, di mana background pendidikan teknik dan kompetensi manajemen pendidikan membuat saya melihat ke depan bahwa saya akan bisa melakukan sebuah pengelolaan individu, baik itu secara kelompok maupun secara individual, untuk bisa meningkatkan motivation, value dari individu tersebut. Begitu juga tentang kinerja, bagaimana kita bisa melihat bahwa semua individu di dunia dan khususnya di Indonesia dan di Bali, saya kira memiliki value tersebut, sehingga ke depan harapan saya bisa lebih fokus pada pengembangan sumber daya manusia, baik itu di organisasi maupun organisasi profit maupun organisasi non profit, sehingga saya kira ilmu yang saya miliki bisa bermanfaat untuk masyarakat luas nantinya. Dan ke depan fokus yang mungkin saya targetkan adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah model tentang pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk sebuah model yang baku, sehingga trik dan tips untuk meningkatkan kinerja individu, baik itu di organisasi profit maupun non profit, begitu juga bagaimana individu itu mengelola tentang dirinya sehingga dia bisa mencapai kinerja yang diharapkan oleh organisasi nantinya ke depan. Oke, lagi satu aja Pak terakhir, Pak. Ucapan terima kasih mungkin kepada lembaga yang sudah mendukung akhirnya Bapak bisa mencapai jabatan guru besar. Terakhir, terima kasih saya ucapkan, saya apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap usaha-usaha Universitas Pendidikan Ganesha untuk mendorong sivitas SDM-nya untuk di jabatan akademik tertinggi di guru besar. Begitu juga universitas banyak melakukan hal-hal yang bisa membantu proses dalam peningkatan jabatan akademik guru besar di Universitas Pendidikan Ganesha. Secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor yang terus mendorong saya dan menyemangati saya untuk bisa di jabatan akademik tertinggi ini. Begitu juga Bapak Direktur Pasca Sarjana terus mendorong saya untuk
hal tersebut. Dua orang ini termasuk wakil rektor 1, 2, dan 3 selalu menyemangati kami yang berada di posisi jabatan akademik tertinggi, sehingga mudah-mudahan kami yang sudah memiliki jabatan akademik tertinggi, guru besar, mampu untuk membawa Undiksa ke lebih baik lagi. Terima kasih.